Halo teman-teman semua, bertemu kembali di channel Dean Relevance. Di video kali ini, Dean akan mencoba membuat ilustrasi peristiwa yang dapat juga disebut sebagai sebuah tragedi di daerah Jakarta Selatan pada tahun 2005, yaitu tragedi Pasar Minggu, di mana terjadi tumburan antara KA583 KRL dan KA585 KRL di petak jalan perhentian Tanjung Barat hingga stasiun Pasar Minggu pada tanggal 30 Juni tahun 2005. Akibat dari kecelakaan ini, sebanyak 5 orang meninggal dunia, 40 orang mengalami luka berat, serta 73 orang mengalami luka ringan. Selain itu, 1 kereta mengalami rusak total dan 2 kereta mengalami rusak berat. Video ilustrasi peristiwa ini dibuat hanya sebagai visualisasi dari laporan KNKT dan bukan untuk menyalahkan atau menyudutkan pihak manapun. Dan Dean mohon maaf jika ada ketidaksesuaian dan kesalahan dalam pembuatan video ilustrasi peristiwa ini. Pada hari Kamis tanggal 30 Juni tahun 2005, KA221 Pakuan Express diberangkatkan dari stasiun Bogor pada pukul 14.57 waktu Indonesia Barat dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Kota. Pada saat itu, kereta api Pakuan Express adalah kereta rel listrik atau KRL Express yang melayani koridor Bogor hingga Jakarta Kota dan Bogor hingga Tanah Abang dengan menggunakan fasilitas AC. Dari stasiun Bogor hingga melintas langsung di stasiun Citayam, KA221 Pakuan Express melaju tanpa ada kendala atau hambatan. Namun selepas dari stasiun Citayam, kondektur pemimpin atau KP mendapati AC di 2 gerbong belakang mati dan melaporkannya kepada masinis. Selanjutnya, masinis pun memerintahkan runner AC untuk memeriksa kerusakan. Dan saat itu, KA221 tetap berjalan dengan kecepatan kurang dari 60 km per jam. Setelah diperiksa oleh runner AC, ditemukan adanya kerusakan di rangkaian KA221, yaitu kerusakan inverter. Namun, KA221 terus melaju ke arah stasiun Depok. Di waktu yang sama, di jalur 3 stasiun Depok, terdapat rangkaian KA585 KRL yang sedang berhenti untuk menunggu KA221 Pakuan Express melintas. KA585 KRL sendiri merupakan KRL ekonomi non-AC relasi Bogor hingga Jakarta Kota berjenis PN Holek dengan rangkaian yang terdiri dari 8 kereta. Tidak lama kemudian, KA221 Pakuan Express pun melintas langsung stasiun Depok. Setelah KA221 Pakuan Express melintas, KA585 diberangkatkan kembali dari stasiun Depok pada pukul 15.29 waktu Indonesia Barat dengan keterlambatan 10 menit. Di waktu yang sama pada pukul 15.29 waktu Indonesia Barat, KA221 Pakuan Express pun melintas langsung stasiun Universitas Indonesia.
Setelah melintas stasiun Lenteng Agung, masinis KA221 Pakuan Express menyadari bahwa kecepatan kereta berkurang. Namun, karena ada kerusakan, maka kecepatan tidak dapat ditambah. Kemudian, masinis KA221 Pakuan Express pun berusaha membawa rangkaian mencapai stasiun Pasar Minggu agar tidak menyebabkan rinja atau rintang jalan, karena di stasiun Pasar Minggu memiliki sepur belok. Di lokasi yang berbeda, pada pukul 15.38 waktu Indonesia Barat, KA585 pun tiba di stasiun Universitas Indonesia. Setelah melintas stasiun Tanjung Barat, KA221 Pakuan Express berjalan dengan sinyal blok B203 beraspek hijau. Di stasiun Universitas Indonesia, KA585 hanya sekitar 1 menit berhenti dan kembali diberangkatkan pada pukul 15.39 waktu Indonesia Barat dengan kondisi yang mulai mendung dan hujan rintik-rintik. Sedangkan di stasiun Bogor pada pukul 15.41 waktu Indonesia Barat, KA583 diberangkatkan menuju ke Jakarta dengan keterlambatan 41 menit. Pada saat itu, KA583 sendiri merupakan KRL ekonomi non-AC berjenis Triostatic Mild Steel dengan rangkaian yang terdiri dari 4 kereta. Di lokasi yang berbeda, KA221 Pakuan Express yang sedang berjalan di petak Jalan Tanjung Barat hingga Pasar Minggu menghadapi sinyal blok B202 yang beraspek kuning. Sehingga, masinis KA221 pun mengurangi kecepatan rangkaian, namun tidak ada reaksi pengurangan kecepatan. Dan sekitar 1 km kemudian, ketika menghadapi sinyal blok B201 yang beraspek merah, akhirnya masinis KA221 melakukan emergency brake untuk menghentikan rangkaian. Sambil menunggu sinyal B201 aman, masinis dengan runner AC memeriksa rangkaian KA221 dan mendapati hanya 2 kereta yang menyala lampunya. Selain itu, masinis meminta konektor pemimpin untuk melaporkan kondisi rangkaian kepada PPKA Pasar Minggu melalui gardu perintasan JPL 20 karena radio HT yang ada di rangkaian KA221 tidak bekerja yang disebabkan baterainya drop. Di waktu yang kurang lebih sama, KA585 kembali diberangkatkan dari stasiun Tanjung Barat setelah menaikkan dan menurunkan penumpang di stasiun tersebut. Dan beberapa saat kemudian, KA585 dihadapkan oleh sinyal blok B203 yang beraspek kuning, sehingga rangkaian berjalan perlahan dengan kecepatan 5 km per jam. Kemudian, saat berhadapan dengan sinyal blok B202 yang beraspek merah, masinis KA585 pun menghentikan rangkaian kereta. Di tempat yang berbeda, KA583 diberangkatkan dari stasiun Universitas Indonesia pada pukul 15.49 waktu Indonesia Barat dengan sinyal darurat karena kondisi cuaca hujan yang cukup deras.
Di lokasi KA221 Pakuan Express berhenti. Masinis berhasil menghidupkan rangkaian dari kabin masinis bagian belakang dan rangkaian berhasil menyala. Dari arah selatan, KA585 berjalan perlahan dan hati-hati melewati sinyal blok B202 yang beraspek merah ke arah KA221 Pakuan Express yang masih berhenti. Setelah melewati tikungan dan melihat bagian belakang rangkaian KA221 Pakuan Express, masinis KA585 menghentikan rangkaian pada jarak kurang lebih 50 meter. Bersamaan dengan itu, KA221 Pakuan Express kembali berjalan perlahan menuju ke stasiun Pasar Minggu dengan sinyal blok B201 yang masih beraspek merah. Setelah KA221 melewati sinyal blok B201, kemudian masinis KA585 mendapat perintah dari PPK Stasiun Pasar Minggu untuk maju mendekat ke sinyal blok B201. Di waktu yang sama, KA583 yang berada di belakang KA585 sudah berjalan di petak Tanjung Barat hingga Pasar Minggu dengan melewati sinyal blok B203 yang beraspek kuning. Pada saat itu, di kabin masinis KA583 terdapat masinis, konektor pemimpin, dan 15 orang penumpang. Namun naas, masinis KA583 tidak melihat sinyal blok B202 yang beraspek merah, sehingga terus berjalan dengan kecepatan 40 km per jam mendekati KA585 yang sedang persiapan berjalan untuk mendekati sinyal blok B201. Setelah melewati tikungan, masinis KA583 baru melihat adanya kereta api berhenti di depannya dan segera berusaha untuk melakukan emergency brake. Namun karena jarak yang sudah terlalu dekat, akhirnya KA583 menabrak bagian belakang KA585 di kilometer 19+800 pada pukul 16:15 waktu Indonesia Barat. Akibat dari peristiwa ini, sebanyak 5 orang meninggal dunia, 40 orang mengalami luka berat, dan 73 orang mengalami luka ringan. Selain itu, karena kondisi kereta KA583 yang sudah mengalami korosi, maka 2 kereta KA583 mengalami rusak berat, dan 1 kereta KA585 juga mengalami kerusakan total. Berdasarkan laporan dari KNKT, kemungkinan penyebab PLH tumburan KA583 KRL dan KA585 KRL ini adalah pelanggaran prosedur pelaksanaan operasi tanpa blok atau OTB, sebagai akibat seringnya terjadi gangguan persinyalan dan telekomunikasi. Sampai di sini video ilustrasi peristiwa tumburan KA583 KRL dan KA585 KRL di petak Jalan Tanjung Barat hingga Pasar Minggu pada tahun 2005. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan saksikan video menarik lainnya di channel Dean Relevance.